Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Eci dan Kak Fide di Galeri Bible Kids. Yeay! masih dengan edisi spesial GBK Beraksi, bernyanyi dan bersaksi. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, ayo Kak Eci ajak kita semua untuk kita berdoa dulu sama Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus memberkati ibadah kita di sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada sore hari ini kami mau memulaikan ibadah kami di Galeri Bible Kids. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, bahkan berkati setiap kami, agar kami bisa memfokuskan hati dan pikiran kami untuk sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang Kak Eci mau tanya, adik-adik sudah bersaksi belum? Sudah belum? Sudah belum? Kak Fide udah, Kak Eci. Wow, dan Kak Eci yakin pasti adik-adik yang di rumah pasti juga sudah ada yang bersaksi. Nah, untuk adik-adik yang masih malu, yang masih takut untuk bersaksi, Kak Eci mau ingatkan nih sama kita semua bahwa kita adalah anak-anak pilihan Tuhan Yesus. Betul. Nah, jadi Kak Fide dan adik-adik, kita nggak perlu takut dan kita nggak perlu malu untuk bersaksi. Karena Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih kita untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Nah, untuk itu sore hari ini kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu pujian. Namun sebelum itu, Kak Eci ajak yuk kita semua untuk Bangkit berdiri yuk semuanya, biar kita lebih biar semangat lagi. Oke, ayo sama-sama kita nyanyikan pujian Aku Dipilih. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Untuk jadi saksinya, saksinya Tuhan. Beritakan Injil, Injil kebenaran pada mama papa, pada kakak adik, pada teman-teman semua. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil untuk kemuliaannya. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Aku dipilih, aku dipanggil, dan aku dikuduskannya. Untuk jadi saksinya, saksinya Tuhan. Beritakan Injil, Injil kebenaran pada mama papa, pada kakak adik, pada teman-teman semua. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil untuk kemuliaannya. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil sampai ke ujung dunia. Sekaranglah waktunya untuk cari jiwa, kabarkan Injil untuk kemuliaannya.
adik-adik yang ada di rumah semuanya. Sore hari ini kita akan kembali diberkati oleh cerita atau kesaksian dari kakak yang ada di samping Kak Fida nih. Kira-kira siapa ya? Halo adik-adik semua. Halo kakak. Kita mau perkenalan dulu ya. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu nih siapa kakaknya. Dan jarang juga kelihatan di kamera ya kan Kak Eci ya. Boleh dong Kak perkenalan nih. Nama kakak siapa dan kesibukan kakak apa nih sekarang? Halo Kak Vide, halo Kak Eci. Halo. Halo Kak. adik-adik semua yang di rumah. Ya perkenalkan nama kakak Kak Brian. Halo Kak Ya, Brian. halo semuanya. Ya jadi kesibukan kakak saat ini, kakak adalah mahasiswa di semester 6. Semester 6 Semester Kak enam, Eci. adik-adik. Bukannya sama Kak Fida ya? Iya sama kayak Kak Fida semester 6. Iya. Satu kelas nggak Kak? Enggak, beda. Kami beda kelas. Dia kelasnya jauh. Oh. Jauh banget di sana. Iya kan Kak? Iya betul Iya. teman-teman sekali. Oke, nah sore hari ini Kak Brian nih mau bersaksi ya, Ya, Kak Eci betul ya, mau sekali. bersaksi, mau menceritakan kebaikan Tuhan yang Kak Brian rasakan dan dibagikan untuk Kak Eci, Kak Fide, dan kepada adik-adik semua. Cerita dong Kak, adik-adik yang di rumah dan kakak-kakak Kak Eci, Kak Fide tuh udah penasaran, Kak Brian mau cerita tentang apa sih? Ya. Oke adik-adik yang di rumah, jadi kakak punya kesaksian nih bagaimana kakak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kakak. Jadi dulu waktu kakak kecil nih, kakak pernah ikut sekolah minggu. Nah, Kak Eci sama Kak Vide ikut sekolah minggu juga gak dulu waktu kecil? Ikut Ya. dong, Iya. ikut dong, rajin, Rajin? gak pernah absen. Waduh. Pernah kalau sakit doang. Hebat Kak Vide sama Kak Eci berarti. Nah, kalau kakak dulu, oke waktu kakak dulu waktu kecil, waktu ikut sekolah minggu, kakak ikut. Cuman ketika waktu ikut, kakak hanya ikut-ikut saja. Kenapa kakak hanya ikut-ikut saja? Adik-adik karena kakak hanya ngikuti apa yang orang tua kakak katakan. Jadi waktu kakak disuruh sekolah minggu, kakak ngikut-ngikut aja. Gitu. Oh, jadi Kak Brian nih ikut sekolah minggu juga karena selain disuruh, jadi karena kayak temennya banyak gitu, jadi Iya, ikut rame betul. gitu karena ada teman-teman. Terus karena apa lagi tuh Kak? Karena juga kakak ingin mau makanannya, ada jajan tuh waktu selesai sekolah minggu kan Oh dulu. iya kan Kak, biasa kalau dulu selalu ada snack kan. Iya, Kak? ada snacknya. Waktu Jadi sekolah kakak minggu dulu aku- belajar itu. Nggak ada sih. Oh, gak ada ya? Sedih ya. Beda Enak berarti, makanannya beda. apa aja enak gak? Ya snack-snack Snack-snack biasa, jajan-jajan jajan gitu Kak, biasa. makanan Oh. ringan. Iya. Udah kita nggak usah ngomongin snack. Ya, selain itu juga, selain dari karena makanannya, kakak juga suka karena ada mainannya banyak biasanya gitu. Oh, wow, ada mainan Kalau juga di ya. gereja Kak Eci nggak ada mainan sih Kak. Nggak ada sih, cuman playground aja sih Iya. yang di luar di Iya, luar yang gereja. mainan-mainan kayak gitu. Kak. Oh, iya iya Ya. iya iya iya. Terus juga setelah pulang gereja biasanya banyak orang yang jualan mainan. Kakak suka beli mainan lah waktu dulu setelah sekolah minggu selesai itu. Nah, Jadi itu yang bikin Kakak rajin ibadah. Rajin iya rajin ibadat. ibadat. Tanpa sadari kakak ternyata hanya mau kesenangannya aja tanpa mau pedulikan kayak firman Tuhan yang ada di sekolah minggu itu. Nah, Kak Vide. Oh gitu. Terus Begitu. Kak, terus dari kakak yang hanya cari kesenangan karena temennya banyak, karena dapat makanan, terus karena disuruh sama orang tua. Terus apa tuh kelanjutan ceritanya tuh Nah, Kak? sering berjalannya waktu, akhirnya kakak ikut-ikut, tiba-tiba ketika ada permasalahan gitu, waktu kakak kecil itu kayak kakak sering uring-uringan sendiri, terus sakit Uring-uringan? hati, gak jelas lah seperti itu, kayak suka emosi ketika teman Uring-uringan apa? Iya, uring-uringan uring-uringan kayak tuh kayak- marah-marah sendiri loh, padahal teman cuman ganggu sedikit marah-marah. tapi Sensitif marah-marah. Iya, gitu. begitu, Sensitif. Emosian. Emosian. gitu. Terus gampang ngambek, Ngambekan dulu berarti Kak Brian ngambekan ya. dulu, betul. Ngambekan. Kok lucu ya kalau cowok ngambek Iya kan. Coba kalau ya terus Ya, terus Kak. Ya, terus sering waktu itu tiba-tiba ketika salah satu di hari gitu, ketika ikut di sekolah minggu,
ada KKR anak-anak begitu. Terus ada pembinanya yang datang. Waktu itu dari mana begitu tamunya. Nah, ketika mereka kasih firman, di situ kakak kayak tersentuh gitu Wow. sama firman yang ada. Tersentuh berarti terberkati. Ya, Terberkati, iya, adik-adik Terberkati. terberkati begitu. Nah, di situ dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Nah, Jadi kalau disederhanakan kepada anak-anak tuh apa ya, rindu Ya. sama Iya, rindu deket memiliki sama Firman Tuhan. kerinduan untuk firman Tuhan, baca setiap hari begitu. Nah, dari situlah akhirnya kakak mulai mencoba membaca firman Tuhan secara rutin pagi, siang, malam. Wah, luar biasa dari kecil Kak Brian udah yang baca aktif baca firman Enggak, Tuhan. waktu kecil juga sih, waktu sekitar 6 SD ya. 6 Nah, SD. beranjak ke remaja ya. Oh, gitu di Udah sini. mulai paham gitu. Udah mulai Hebat sih. Berarti benar-benar kalau adik-adik yang ada di rumah ngikutin sekolah minggu sungguh-sungguh mau buka hati sama Tuhan, itu pasti akan diubahkan seperti dari kesaksian Kak Brian. Oh, jadi ayat pegangan kakak tuh dari Matius berapa tadi Kak? Matius 5 ayat 6. Sekali lagi dong biar adik-adik yang ada di rumah biar tahu isinya apa tuh Matius Iya. 5 ayat 6. Jadi isi dari Matius 5 ayat 6 ini adik-adik mengatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka ia akan dipuaskan. Wow, berarti kalau kita lapar atau Iya. haus sama firman Tuhan, kita akan puas. Dipuaskan. Benar. Betul. Wow, luar biasa ya cerita Kak Brian Iya. ini. Jadi dari situ yang kakak udah nggak dengar-dengaran lagi yang ke sekolah minggu hanya karena ikut teman, karena disuruh orang tua, dan karena hanya ada makanan. Iya. Di situ jadi kakak Berubah. sungguh-sungguh gitu mau ikut ini. Yang enggak langsung berubah sekali sih, Oh, cuman iya. ada perubahan Ada gitu perubahan dari Prosesnya. sebelumnya. Iya, Prosesnya. prosesnya. Maksudnya terberkati dari ayat ini. Jadi kakak mulai membaca firman dari sebelumnya yang tidak memperhatikan sama sekali. Akhirnya mulai membaca lah. Adalah perkembangan dari sebelumnya yang tidak sama sekali. gitu. Terus menghafal ayat hafalan juga di Iya. sekolah minggu ya kan Kak Eci ya? Kak Eci Iya. juga dulu hafal ayat hafalan nggak di sekolah minggu? Iya dong Kak, pasti. Iya sama Kak Fidi Apa juga. ayat yang terberkati sama Kak Eci? Salah satu yang paling Kak Eci ingat itu Kolose 3 ayat 23 Kak. Apa tuh? Bunyinya, Kak Eci? apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, Wah luar biasa ya, itu dia. Jadi dari cerita Kak Brian ini, firman Tuhan itu bisa mengubah diri kita, bisa mengubah hati kita yang dulunya mungkin kita malas, yang mungkin dulunya kita suka ikut-ikutan Iya. untuk datang sama Tuhan, tapi bukan cuma ikut-ikutan, tapi kita benar-benar rindu, mau benar-benar dekat sama Tuhan Yesus. Kalau dari Kak Fide sendiri nih Kak, nggak ada yang tanya ya, nggak ada yang tanya ya. Iya, iya, Apa, iya, Kak Fide siap- deh. Kak Fide. Kalau Kak Fide sih lebih kepada lagu ya. Satu lagu yang memberkati Kak Fide tuh Roh Kudus yang manis. Oh, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Itu benar-benar damai banget buat Kak Fide, dan itu kayak benar-benar Kak Fide mau benar-benar untuk kasih hidup Kak Fide tuh, buka hati Kak Fide tuh untuk Tuhan Yesus gitu. Itu waktu kapan kakak dengar? Itu waktu sekolah minggu, waktu waktu sekolah sekolah minggu juga, waktu sekolah minggu Berarti sama sama kayak ya? kayak Kak Brian. Waktu sekolah minggu. Terus sama itu loh, sering lagunya juga diputar di Galeri Oh Bible iya, Kids iya, di iya, ibadah, betul bener sekali. kan? Bener, di Galeri Bible Kids sering banget itu sama kakak-kakak untuk dinyanyikan. Iya. Oke. Jadi adik-adik, dari cerita Kak Brian nih, Kak Brian sama Kak Eci, Kak Fide, dan juga kakak-kakak GBK yang lainnya. Jadi kami di sini akhirnya membuat satu lagu pujian, dan ini juga lagu untuk firman Tuhan ya, Kak Eci ya. Lagu firman Tuhan yang benar-benar bisa memberkati kita, bisa membawa kita untuk datang sama Tuhan Yesus. Betul. Kita mau nyanyi sama-sama ya Kak Brian Boleh, ya, boleh Kak ya? Eci. Boleh. Kak Fide. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Saat ini
siapkan hatiku untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati dan tolong aku agar aku mengerti dan melakukannya di dalam hidupku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi ya. Saat ini ku mau siapkan hatiku untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati dan tolong aku agar aku mengerti dan melakukannya di dalam hidupku. Aku mau melakukan firman-Mu pagi, siang, sore, dan malam. Tuhan tolong aku supaya menjadi anak kesayangan-Mu. Aku mau melakukan firman-Mu pagi, siang, sore, dan malam. Tuhan tolong aku supaya menjadi anak kesayangan-Mu. Tuhan tolong aku supaya menjadi anak kesayangan-Mu. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. IGBK beraksi. Oke adik-adik, tadi kita sudah diberkati oleh cerita dan kesaksian dari Kak Brian. Sore hari ini kita juga udah kedatangan bintang tamu kita yang kedua nih. Untuk adik-adik yang ada di rumah yang sering nonton Galeri Bible Kids, terus lihat dan memperhatikan dramanya. Terus kalau yang ingat juga ada di KTN tahun lalu yang kakaknya nggak bisa bicara. Wah, nggak bisa bicara. Iya sih, emang ya sih, nggak benar. ngomong ya kak ya. Iya betul. Pasti tahu dong, pasti udah pernah lihat dong muka-mukanya kakak ini kan. Udah nggak asing lagi dong di Galeri Bible Kids. Tapi mungkin juga ada adik-adik yang ada di rumah belum tahu nih Kak Eci, belum kenal dan belum tahu namanya. Siapa sih kakak yang ada di samping Kak Vide ini? Nah, kita mau kenalan dulu. Siap. Kita kenalan. Namanya siapa sama kesibukannya apa nih Kak? Oke, halo adik-adik yang di rumah. Ya, perkenalkan nama kakak Kak Reno. Halo Kak Reno. Halo Kak Eci, Kak Vide. Jadi Kak Reno sekarang tuh lagi sibuk kuliah. Kak Reno sekarang ada di semester 6. Semester 6. Ya, berarti habis semester 6? Semester 7. Pinter. Iya. Sama kayak tadi Kak Brian. Bener, sama Kak Vide kami juga. satu angkatan. Tos Ya. dulu. Oke. Kami satu angkatan. Nah, jadi sore hari ini sama seperti dengan Kak Brian tadi, Kak Reno juga mau berbagi cerita dan kesaksian ya Kak Eci. Apa tuh ceritanya Kak Reno? Kak Eci udah gak sabar nih pengen denger ceritanya Kak Reno. Siap. Jadi ada nih cerita. Jadi dulu tuh Kak Reno waktu SMP. SMP itu umur 14 tahun lah. 14 tahun Kak Reno tuh pengen banget jalan-jalan sama teman-teman Kak Reno. Jadi ada 2 teman Kak Reno namanya
Kak Hakim sama Kak Ijul. Halo. Halo, siapa Ya, tahu siapa temennya tahu nonton, ya. benar, Iya, benar. jangan lupa suruh temennya nonton. Betul. Jadi waktu itu Kak Reno sama Kak Ijul sama Kak Hakim pengen jalan-jalan nih ceritanya. Kemana tuh Kak kalau boleh tahu? Kami mau pengen jalan-jalan ke kota. Jadi rumah Kak Reno tuh sebenarnya di desa kan. Jadi kalau jarak ke kota itu sekitar 1 jam lah. Oh, 1 lumayan jam. lah, Nah, lumayan. karena Kak Reno pengen jalan-jalan, tapi Kak Reno males pakai angkot. Kak Reno pengennya naik motor aja lah biar cepet gitu kan. Nah, posisinya waktu itu Kak Reno masih umur 14 tahun. Teman-teman Kak Reno juga umur 14 tahun semua. Jadi belum punya SIM. Nah, iya itu. Waktu itu terus habis itu karena Kak Reno pengen banget ya udahlah Kak Reno berangkat. Tapi Kak Reno gak izin sama orang tua Kak Reno. Waduh. Iya. Terus Kak, terus apa tuh? Jadi habis itu waktu di jalan Kak Reno ditelepon sama mama Kak Reno. Mama Kak Reno tanya, "Kamu di mana?" katanya gitu. Terus Kak Reno bohong. Kak Reno bilang kalau misalkan Kak Reno lagi di rumah Hakim, salah satu teman kakak tadi. Mamanya itu ya deketan lah sama rumah kakak, jadi nggak terlalu jauh. Nah, Kak Reno bohong terus karena mama Kak Reno percaya sama Kak Reno, jadi mama mengiyakan aja lah, mengizinkan. Oh iya, ya udah kalau masih di sana gitu kan. Waktu jalan-jalan, ternyata di depan itu ada itu operasi. Jadi iya ada operasi, jadi Polisi. ada bapak-bapak polisi yang menegakkan itu apa namanya? Tilang. Iya, Penilangan. penilangan. Bukan penilangan sih, kayak menegakkan peraturan. Nah itu, jadi semua kendaraan-kendaraan yang lewat itu diberhentiin terus dicek gitu, apa namanya? Keselengkapan surat-suratnya, betul. Nah Terus Kak. waktu itu Kak Reno panik sama teman-teman Kak Reno. Karena nggak ada yang bawa surat, nggak ada yang bawa STNK, terus juga nggak punya SIM. Jadi ya udahlah Kak Reno ditahan di sana sebentar di kantor polisi untuk dimintain. Udah masuk kantor polisi. Iya, Kak cuma Reno. mantur masuk doang gitu loh. Tapi nggak di penjara ya, gitu. Cuma masuk doang, terus habis itu ditanya-tanyain lah gitu. Dan terpaksa motornya harus disita sama Pak Polisi. Bener Itu banget. Kak, kalau boleh tanya motornya tuh 1 atau motornya ada 2? Dua. Oh, Untungnya dua. Bener. Tapi dua-duanya juga sama-sama tidak bawa surat begitu. Jadi dua-duanya ditahan. Udahlah, karena bingung, panik juga, ya udahlah kakak telepon orang tua kakak. Ditahan. Mah, Pak, Reno nggak bisa pulang, bilang gitu. Terus habis itu, loh kenapa nggak bisa pulang? Mama sama papa tanya. Reno kena tilang gitu. Loh kok bisa kena tilang? Orang rumah Hakim deket kok gitu. Iya maaf sebelumnya sama papa. Reno bohong. Terus Reno jalan-jalan ke kota, bilang gitu. Udah dari situ kecewa mama sama papa Kak Reno. Sedih dong. Iya kayak ya Kak Reno kan apa ya, anak bungsu, jadi disayang jadi begitu. disayang. Tapi Kak Reno nggak mempertanggungjawab, nggak bertanggung jawab atas kepercayaan yang dikasih sama orang tua Kak Reno. Justru Kak Reno malah bohong sama papa sama mama. Dari situ Kak Reno belajar kalau apa namanya, Kak Reno bukan belajar sih, ya belajar sih ya. Cuman Kak Reno lebih ke apa ya, menyesal. Karena selain selain Kak Reno kena tilang, Kak Reno juga menyakiti hati papa sama mama Kak Reno. Jadi mama sama papa Kak Reno jadi nggak apa ya, karena kepercayaannya berkurang gitu loh sama Kak Reno, jadi kurang percaya lagi waktu itu. Udah, nah setelah itu nggak berjarak lama Kak Reno tetap apa namanya, kalau hari Minggu kan ya sekolah Minggu. Waktu itu Kak Reno udah remaja, jadi di ibadah remaja begitu. Udah remaja adalah apa namanya, kayak ya firman Tuhan lah pasti ya. Iya. Ada firman pasti Tuhan ada dong. dengerin firman Tuhan lah Kak. Iya. pastinya. Adalah menyinggung tentang jangan berbohong begitu kan. Mungkin beberapa kali Kak Reno sudah dengar firman ini gitu. Cuman Kak Reno ya kayak ya firmannya lewat aja begitu loh. Tapi setelah setelah ada kejadian tersebut terus ditambah firman Tuhan itu langsung apa ya, kayak langsung mengena gitu sama Kak Reno. Jadi selain Kak Reno
Selain Kak Reno ditegur langsung, Kak Reno juga ditegur dengan firman Tuhan, begitu. Jadi firman Tuhannya itu ada di dalam Amsal 15 ayat yang keempat, yaitu bunyinya, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Wah, berarti dari firman Tuhan tadi, karena Kak Reno udah terus dikaitkan dengan cerita Kak Reno tadi, Kak Reno udah melukai hati papa mama Kak Reno ya, karena tadi Kak Reno udah bohong, yang bilang katanya main di rumah temen si Hakim tadi yang cuma deket rumah, ternyata pergi ke kota sampai betul. Akhirnya ditilang polisi. Wah, sampai ditilang Kak. Nanti, Itu luar biasa ya Kak Eci ya. Kakak jangan ditiru ya kayak gitu ya. Kak Eci mungkin bisa cerita yang lebih. Adik-adik di kayaknya rumah ya. juga jangan ditiru, Jangan nggak ditiru, nggak baik. betul. Kalau mau jalan-jalan jauh, ajak papa mama. Juga jangan bohong sama papa mama. Betul. Kemana aja harus izin sama papa mama. Gitu. Jadi dari berdusta itu, kalau kita berdusta dan atau berbohong itu, kita mengecewakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bener. Seperti tadi kata Kak Reno. Bener. Kak Reno udah berbohong sama mama papanya. Iya. Jadinya apa? Kepercayaan dari papa mamanya Kak Reno itu berkurang. Betul. Dan itu mengecewakan mereka juga gitu ya Kak Reno Iya, ya. tapi puji Tuhan sekarang udah percaya lagi. Udah gitu. percaya lagi. Iya, bersyukur ya. Jadi dipegang baik-baik kepercayaannya. Iya, betul. Sekarang Kak Reno kalau mau kemana-mana pasti izin. Oh iya, kemana aja, kemana yang pokoknya yang jauh gitu Iya. ya, yang jauh gitu. Dekat pun Wah. kakak juga selalu izin. Love you mama. Love you papa. Jangan melo. Oke, wah bersyukur ya. Jadi kita belajar bersama-sama untuk tidak mengucapkan Saksi dusta. saksi dusta. Itu di ayat firman Tuhan mana ya dari 10 perintah Tuhan? Ayo, mana? Ayo di mana? Kak Fide tahu adik-adik gimana? Keluaran 20 ayat yang ke-16. betul. Jangan mengucapkan saksi dusta Betul. terhadap sesamamu manusia Benar. gitu. Nah, jadi adik-adik yang di rumah jangan berbohong. Kalau berbohong kita melukai hati orang lain. Juga melukai hati Tuhan. Betul, bikin Betul. Tuhan Yesus sedih. Lihat kita tuh kan anak-anak Tuhan. Tadi seperti lagu pujian yang pertama, kita dipilih sama Tuhan. Aku dipilih, aku dipanggil. Jadi kalau kita udah jadi anak pilihan Tuhan, kita harus memegang kepercayaan Tuhan Yesus juga. Benar. Untuk kita nggak boleh mengucapkan saksi dusta dan juga, apalagi berdosa. Pokoknya dosa apa aja itu jangan. Boleh. Oke, nah dari cerita Kak Reno tentang dusta, dan ini juga berkaitan dengan episode kemarin ya, yang Iya. disampaikan oleh Kak Yusril. Iya, Kak Kak Yusril, Yusril betul. tentang jangan mengucapkan saksi dusta. Kita sama-sama bikin lagu nih, Kak Reno juga ikut terlibat Siap, nih di siap. dalamnya nih. Judul lagunya itu DUSTA. Kita mau nyanyi sama-sama ya Kak Reno ya. Siap. Suara Kak Reno tuh bagus. Betul. Yuk kita dengerin sama-sama yuk. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. DUSTA. DUSTA dusta. DUSTA dusta. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. DUSTA dusta. DUSTA dusta. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh berdusta, karena dusta itu adalah dosa. Tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anaknya mengikuti perintahnya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. DUSTA dusta. DUSTA dusta. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh berdusta, karena dusta itu adalah dosa. Tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anaknya mengikuti perintahnya. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh berdusta,
anak-anaknya mengikuti perintahnya. Wah, lagunya keren ya. Jadi kita nggak boleh, anak Tuhan Yesus nggak boleh berdusta, karena dusta itu adalah dosa. Tapi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Terima kasih Kak Reno sudah mau Sama-sama, bersaksi pada Kak Eci, Kak sore Fide. hari ini dan memberkati Kak Fide, Kak Eci dan juga adik-adik yang menonton. Terima kasih ya. Jangan bosan-bosan lagi ya kalau diundang di Galeri Ya, Bible Kids siap, ya. Siap. Oke. DUSTA dusta, DUSTA dusta. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. DUSTA dusta, DUSTA dusta. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh berdusta, karena dusta itu adalah dosa. Tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anaknya mengikuti perintahnya. DUSTA dusta, DUSTA dusta. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh berdusta, karena dusta itu adalah dosa. Tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anaknya mengikuti perintahnya. Tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anaknya mengikuti perintahnya. Adik-adik yang di rumah masih dengan memuji Tuhan. Betul tadi kata-kata Kak Eci. Kita itu anak-anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita jangan takut dan juga jangan perlu malu untuk bersaksi menceritakan kebaikan Tuhan Yesus yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Betul Kak Eci? Betul sekali Kak Fide. Betul. Nah, adik-adik yang ada di rumah bisa juga loh dimulai dengan kesaksian kepada teman-teman, teman yang ada di sekolah, teman yang ada di sekolah minggu. Dan kalau misalnya adik-adik yang ada di rumah sudah berani, bisa juga bersaksi di gereja. Bersaksi tidak harus dengan kata-kata kan Kak Eci, Betul, bisa Kak juga Fide. dengan lagu pujian. Supaya semua orang yang mendengarkan itu mengetahui kalau Yesus adalah Raja di atas segala bangsa. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan bersama, Yesus Raja segala Segala bangsa. bangsa. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua
Adik-adik dan Kak Eci dan kakak-kakak semuanya, bersyukur ya sore hari ini kita sudah diberkati oleh kesaksian dari Kak Brian dan juga Kak Reno. Ya kan Kak Eci? Betul sekali, Kak Betul, Fide. Dari Kak Brian, Kak Fide tuh belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan atau setiap firman Tuhan yang kita dengarkan di sekolah minggu maupun juga ayat hafalan yang kita sering hafal itu benar-benar bisa mengubah hidup kita. Yang dulunya kita jadi anak nakal, dengan firman Tuhan kita diubahkan sehingga kita tidak lagi menjadi manusia yang lama tapi menjadi manusia baru. Betul sekali Kak Fide. Nah, kalau dari kesaksian Kak Reno tadi, berkat yang Kak Eci dapat itu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus berkata-kata yang baik dan yang jujur Kak Fide. Jadi kita nggak boleh berkata dusta atau berbohong. Apapun yang kita ucapkan itu harus benar-benar terjadi sesuai yang benar-benar terjadi, bukan kebohongan. Betul. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Fide dan Kak Eci mau mengingatkan kembali. Jadi kita tidak perlu takut dan harus berani. Seperti tadi Kak Brian dan Kak Reno, mereka berani bersaksi. Semuanya masih ingat lagu tema kita GBK Beraksi? Masih dong. Masih dong. Kita sama-sama akan memujikan pujian ini. Namun sebelum itu Kak Fide ajak lagi yuk semuanya bangkit berdiri yuk. Kita berdiri. Kita angkat pujian GBK Beraksi. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk bersaksi bagi nama Tuhan. Hey, 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 teman semua, jangan kamu takut, jangan kamu malu untuk nyatakan kebaikan Tuhan. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK Beraksi. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Ayo, ayo teman semua, kita menari memuji, juga bersaksi bagi nama Tuhan. Di GBK Beraksi. Kak Eci, puji Tuhan ya, kita sudah memuji Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan kesaksian dari Kak Brian dan juga Kak Reno yang benar-benar memberkati kita sore hari ini. Tapi gak kerasa ya kita juga sudah mau berakhir ibadah kita pada sore hari ini. Tapi tenang aja, jangan khawatir karena kita akan bertemu lagi minggu depan. Namun sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kak Fide akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama lagi. Kami bersyukur kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah diberkati oleh cerita dari Kak Brian dan juga Kak Reno. Biarlah setiap cerita itu menjadi semangat kami, menjadi motivasi kami untuk kami berani bersaksi. Bukan hanya pada sekitar kami, tetapi juga kepada seluruh bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus berkati kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita di sore hari ini. Dan jangan lupa terus saksikan GBK Beraksi, bernyanyi dan bersaksi. setiap hari Minggu pukul 4 sore. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.
Tidak, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. D-U-S-T-A, dusta. D-U-S-T-A, dusta. Tidak, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh ucapkan dusta. Anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh berdusta, karena dusta itu adalah dosa. Tapi yang Tuhan Yesus mau anak-anaknya mengikuti perintahnya. D-U-S-T-A